Halo semuanya, selamat datang di Shine and Messenger Indonesia. Nah, parents, kita hari ini bakal ngobrol banyak banget tentang pendidikan dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Pernah nggak sih parents bertanya-tanya, kira-kira anak kita ini bakatnya di mana ya? Atau kita sendiri yang masih belum menemukan tempat yang tepat untuk mereka bertumbuh dan mencapai potensi maksimal mereka? Hari ini kita bakal bahas banyak banget tentang bakat minat, kemudian proses bertumbuh, bahkan tempat yang tepat untuk mereka mencapai potensi maksimal mereka. Bersama narasumber terpercaya kita, Mem Sonya Septin Pamuji sebagai psikolog klinis dan Miss Tiffany Narulita sebagai psikolog pendidikan. Dan bersama saya, parents juga akan ngobrol bareng dan bahas secara mendalam tentang hal ini. Halo Mem dan Miss Tiffany, kita hari ini tuh pengen banget nih ngobrol banyak tentang pendidikan ya. Kayak misal kita tahu di masyarakat tuh ada yang namanya label bodoh dan cerdas. Nah, aku pengen tanya nih sama Mem Sonya, sebenarnya ada nggak sih anak yang bodoh dan cerdas sesuai dengan label itu dan apa proses belajar setiap anak tuh berbeda? Oke, thank you Miss Sandra Mhm. buat waktu dan juga Ya, pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, label bodoh sendiri itu tidak ada, melainkan setiap anak tuh memiliki potensinya masing-masing. oke. Memang tidak semua anak itu bagus di akademisnya, Mhm, jadi memang ada anak-anak yang mungkin non akademisnya lebih menonjol. mhm, mhm. Untuk anak-anak yang non akademisnya ini lebih menonjol, pastinya saat menerima materi pun tidak semudah dan secepat anak-anak yang bagus di akademis, gitu. Oh, Makanya itu yang berpengaruh juga bagaimana mereka menangkap informasi baik dari guru maupun juga dari orang tuanya. mhm. Dan berpengaruh juga untuk mereka bagaimana, belajarnya juga ya. Mungkin untuk yang, non akademisnya ini lebih unggul, itu akan lebih kesulitan dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti Oh, itu. seperti itu. Terus, aku juga punya pertanyaan nih buat Miss Tiffany, gimana dengan di masyarakat ini kan sekarang sering sekali membahas tentang Gen Alpha ya, dan katanya Gen Alpha ini loh, apa namanya, mereka itu sering dibahas tentang gimana mudah sekali stres dan Mhm juga mhm. mudah sekali depresi katanya. Apa Mhm. itu benar, Miss? Oke, kemarin, aku juga sempet research gitu ya, Gen Alpha gitu ya, kalau kita lihat itu mereka yang lahir tahun sekitar 2010 sampai 2024, 2025 gitu ya. Jadi memang mereka ini, generasi ini memang tumbuh di dunia digital. Mhm. Jadi dunia digitalnya sangat cepat, informasi berjalan sangat cepat gitu ya. Terus kemudian, kita tahu sendiri waktu itu juga ada pandemi gitu Mhm ya. Akhirnya di mhm. masa-masa pendidikan mereka gitu ya, mereka harus belajar dari rumah gitu. Ketika mereka belajar dari rumah gitu ya, mereka kan terbiasa sendiri, begitu ya. Terus kemudian setelah pandemi mereka harus masuk lagi ke sekolah seperti biasanya gitu ya. Akhirnya bisa juga jadi salah satu pemicu stres gitu ya, yang bisa Oh, ya itu tadi ada mental health issues, biasanya sih stres gitu ya, mungkin ke arah depresi tapi mungkin bisa jadi tidak sampai depresi mhm gitu. mhm Nah, kita kasih contoh aja biasanya kalau pandemi kan mereka diam-diam di rumah ini ya, mhm belajarnya juga nggak terlalu banyak jamnya gitu mhm ya. mhm. Kemudian ketika mereka harus pergi ke sekolah, jamnya sudah lebih lama gitu ya, mereka harus menangkap informasi juga lebih lama Betul gitu ya. betul Itu kan akan, belum lagi masalah konsentrasinya mereka akan, betul. rentannya akan sedikit terganggu gitu ya, karena mereka lebih sering di rumah gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi pemicu mereka akan mengalami stres akademik di sekolah. Kayak Oh, gitu. Jadi itu salah satunya aja. Kemudian misalnya, biasa di rumah nih waktu pandemi, mhm gitu ya. Kemudian ketika di sekolah mereka harus belajar presentasi di depan orang gitu mhm ya. mhm. Muncullah mungkin mental health issue yang lain yaitu kecemasan sosial, gitu Oke. ya. Mereka nanti cemas, "Aduh presentasi nanti gimana?" Grogi dan Mmm, lain sebagainya. oke. Belum lagi nanti misalnya kerja sama sama orang gitu ya. Biasa di rumah kerja, sendiri gitu ya, kalaupun kerja kelompok juga ya sekedarnya lah Mhm mungkin gitu ya. mhm Tapi mhm. ketika berhadapan langsung ini dengan teman-temannya gitu ya, mereka merasa kesulitan untuk kerjasama. Nah itu akan muncul lagi stres-stres, jadi ada Yang lain. stresor-stresor yang lain gitu ya, sehingga mereka merasa di sekolah ini sangat Heeh stres, heeh. kayak gitu. Oh, jadi bukan karena dia Gen Alpha, tapi memang zamannya sekarang kayak serba teknologi, serba Mhm, cepat, terus mhm, mereka juga pernah ngalamin namanya pandemi ya, di mhm, rumah mhm, terus, mhm, tiba-tiba ada perubahan yang secara cepat, sehingga mhm, akhirnya ada banyak tekanan-tekanan kayak gitu. mhm, mhm, Nah, buat Mem dan Miss Tiffany, mhm, aku sempat terpikir gitu ya, apa
Tentang stres ini ya, tentang stres dan tekanan-tekanan ini juga berpengaruh dengan bakat minat tadi. Apakah anak ini juga butuh peran orang tua untuk membantu menemukan bakat minat mereka? Ditambah mereka juga ada faktor stres itu tadi. Pastinya iya. Mhm, Karena, orang tua itu adalah orang yang mungkin sebagian besar waktunya pasti bersama anak ya. betul. Makanya orang tua ini butuh sekali mengobservasi, kegiatan anak, hobi anak, seperti itu. Karena kalau misalnya orang tuanya sendiri nggak tahu, nggak sering bersama anak, ataupun juga tidak melakukan pendekatan dengan anak, itu akan lebih susah ya, karena jatuhnya itu pasti akan melebar kemana mana. Kalau misalnya aku baca-baca memang sih, untuk anak-anak yang sampai umur pra-remaja, di situ mereka memang waktunya explore. Pra-remaja itu umur berapa sampai berapa, Mek? Mungkin batasan pra-remaja awal itu sekitar 12, 13 Oh 12, tiga tahun belas tahun ya, ya, oke, iya. paham. Mungkin di awal kan sekarang banyak sekali ya, mungkin anak-anak yang sudah berumur 3 tahun, 4 Heeh, tahun itu sudah mulai les dan, mhm, dimasukkan di beberapa lembaga minat dan bakat. mhm, Nah memang umur-umur segitu adalah waktu mereka untuk bereksplor. mhm, mhm. Makanya mungkin ada beberapa orang tua yang terkadang bingung, "Kok anakku awalnya pengen berenang, Mhm. tapi kok setelah itu kok pengennya, mungkin, Nyanyi, menggambar," gitu oke, ya. iya iya. Mungkin ada beberapa orang tua pasti bertanya, "Kok ganti-ganti ya, Miss?" Mhm, Gitu. mhm, Nah memang, di umur-umur itu sampai pra-remaja awal mereka adalah waktu mereka untuk explore, mhm. sampai mereka nanti bakal all in di satu minat, seperti Oh, itu. sampai mereka akhirnya menemukan Iya, minat. Jadi orang tua ini memang berperan ya untuk iya. sambil mengarahkan, sambil mencari tahu juga Iya, ya dan memang. juga mendampingi Miss Sandra pastinya. Oke. Jadi jangan sampai orang tua ini hanya mendaftarkan anak berbagai macam les, Mhm, tapi heeh, dibiarin. iya dibiarin. Tidak ada kayak Mmm, apa namanya follow up lagi. Gimana nih ikut ini, mmm, rasanya gimana, suka enggak, kayak gitu mhm, kan. mhm, Itu. oke. Nah, kalau dari Miss Tiffany ya sebagai psikolog pendidikan, sebenarnya kecerdasan akademik itu penting nggak kalau kita hubungkan tadi ya, mereka Mhm, sudah explore bakat ke sana mhm, kemari kan mhm, itu pasti mhm. butuh banyak tenaga ya, Iya, air mata dan mungkin biaya. iya, biaya ya, Iya, stres juga ini mana yang bener, mana yang iya, tepat ya, terus Mhm, mereka aduh mhm, capek gitu. Apa mhm, itu penting? Terus juga ada yang namanya, IQ di bawah rata-rata. Nah itu mhm. apa ada faktor khusus gitu ya supaya anak ini tetap bisa mengalami kesuksesan untuk masa depan mereka? Mhm, mhm, mhm. Kalau kita bicara tentang kesuksesan, sebenarnya kesuksesan itu relatif ya. Betul, Apakah itu uangnya banyak, mhm, apakah itu dia bisa all out dengan bakat minatnya gitu ya. Jadi sebenarnya privilege. betul, betul. Jadi sebenarnya kesuksesan itu tergantung tolak ukurnya kayak iya. gitu ya. Tapi kemudian kalau balik lagi apakah kecerdasan akademik itu penting? Mhm, Itu tetap menjadi bagian yang penting. mhm, Kayak gitu ya. Karena gimana pun kita sebagai manusia pasti butuh gitu ya, ada kecerdasan akademik untuk kita memecahkan masalah Iya. sehari-hari gitu betul, ya. heeh, Tetap perlu gitu ya kecerdasan akademik. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, apakah ada kecerdasan yang lain? Tentunya ada gitu ya. Mmm, Nggak harus kecerdasan kognitif yang misalnya harus matematika, terus gitu mhm, ya nggak juga gitu ya. Kita tahu ada mengenal kecerdasan linguistik gitu ya, betul, kecerdasan musikal dan lain sebagainya, spasial gitu ya. Jadi kecerdasan yang lain pun tetap sama pentingnya. mhm, Tetapi pada dasarnya kecerdasan akademik itu juga diperlukan. mhm, Jadi kadang kan ada orang tua yang nggak usah sekolah aja gitu ya, langsung mhm, bakat minat aja ya itu juga jangan gitu mhm, ya. mhm, Tetap disekolahkan gitu ya, tetapi juga kita arahkan ke bakat minatnya yang lain itu tadi. Kemudian kalau terkait mmm, dengan pertanyaan tadi ya, anak yang di bawah memiliki IQ IQ-nya yang di di bawah bawah rata-rata, rata-rata gitu ya. Bagaimana mereka bisa berhasil? berhasil gitu ya. Sebenarnya yang kita tuju atau tujuan kita tuh supaya mereka yang punya IQ di bawah rata-rata, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Apa ada kesulitan, Miss? Kan bekerja Heeh gitu heeh, ya, nantinya kan mereka akan bekerja dan lain sebagainya. mhm, Nah, nanti yang kita fokuskan itu biasanya gimana mereka pegang uang gitu, gimana mereka oh, mengasah kemampuan mereka mhm, sehingga mereka bisa berdaya guna mhm, ketika mereka nanti bekerja. Kayak gitu. Jadi oke, sebenarnya fokusnya ke sana, bukan masalah sekolahnya, bukan mhm, masalah nilainya gitu ya, mhm. tapi kemampuan mereka bagaimana mereka bisa beradaptasi nanti ketika di dunia kerja. Jadi mereka siap ya, Betul sekali. oke, Jadi bisa di-drive atau kita bisa arahkan mereka yang punya IQ yang mungkin di bawah mhm, rata-rata mhm, gitu ya. Aduh gimana nih kok nggak bisa matematika, nggak bisa ini gitu ya, mhm, oke gitu. Tapi paling nggak,
sekolahnya oke Mhm. gitu ya, mungkin standar gitu, tapi kita arahkan mungkin ada bakat-bakat atau minat yang lain supaya dia bisa explore dan Mhm. dia bisa berhasil di situ, Oke, berarti gitu. selain orang tua ini juga harus follow up, ngerti Mhm, anaknya juga, mendampingi, mhm, bukan berarti, oh anak ini lebih di bakat minatnya ya, lebih mhm, lebih wow gitu, maka yang akademik dikesampingkan. mhm. Dua-duanya harus imbang ya, Mem, Betul ya. betul Oke, betul. nah, aku punya pertanyaan nih buat Memsonya. Mhm. Apa menurut Memsonya itu dunia pendidikan anak di Indonesia ini sekarang sudah mendukung, perkembangan anak itu untuk menemukan bakat minat dan keunikan masing-masing? Di sekolah terutama nih, karena yang kita tahu kan kebanyakan tuh menekankan lebih ke arah akademik ya, sehingga yang bakat minat tuh kayak, "Ya udahlah les-lesan aja," Mhm gitu ya, mhm. Mhm. "nanti kamu tuh butuh kerjanya ini," yang itu tuh cuma sampingan aja gitu. Oke. Kalau menurut saya sih untuk saat ini cenderung mungkin mereka malah ini ya, lebih menekankan bakat minat. Oh ya? Iya, karena mereka sekarang sudah mulai aware di mana life skill itu sangat dibutuhkan di dunia anak. Oke. Bukan sekedar mereka pandai dalam akademis, tapi mereka juga harus punya sesuatu skill yang mungkin nanti buat mereka itu kayak, selain untuk survive, itu juga untuk mereka Mhm. me menekuni hobinya gitu, Miss. Jadi kayak Oh. jangan sampai mereka tuh condong ke akademis aja, tapi mereka nggak punya suatu hobi yang biar mereka balance. Kayak yang dikatain juga Mmm. sama Miss Tiffany juga Mhm. bahwa walaupun minatnya mungkin menonjol di sepak bola, misalnya Mhm. kita katakan seperti itu, tapi mereka juga membutuhkan gimana mereka nanti kalau misalnya komunikasi mungkin sama orang lain, sama lawan, kalau mereka nggak punya kayak experience atau punya knowledge yang juga maksudnya memadai ya Mhm. pasti kayak kok dirasa kayak, "Kok nggak asik banget sih diajak Iya, ngomong nggak kurang bisa ngerti ya," berbaur jadi juga ya? timpang gitu ya, Oke. heeh. Jadi itu juga tetap harus berjalan beriringan sih menurut saya juga. Tetapi yang harus diingat juga jangan sampai orang tua terlalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, gitu. Berarti Iya. selama mereka explore, orang tua mendampingi, jadi orang tua lebih mengenal, saya ekspektasinya juga nggak terlalu yang tinggi banget gitu ya, Mem, Iya, ya? khususnya dalam dunia mungkin kalau, yang maksud saya ini dalam dunia akademisnya, Mhm Miss, mhm gitu. Oke, mereka minatnya di sini kita sudah dapat, mhm. mereka all in di sini, kita tetap memberikan mereka semangat untuk mereka juga tetap menyelesaikan tugasnya sebagai seorang murid, gitu. Bertanggung jawab dong ya? Iya, tetap Oke. harus belajar, kerjain tugas, itu Mhm. harus tetap dikerjakan, Oke, gitu. bagus ya. Jadi Mhm. bukan cuman masalah, ya udah sekolahnya selesai, tapi juga ada Iya, sisi tanggung jawab ya sebagai iya anak. Nah, betul. Mhm. buat Miss Tiffany aku kepo nih, kalau misalnya solusi nih buat dunia pendidikan tuh gimana sih meminimalkan banyaknya stres dan depresi di anak usia dini dan remaja kayak kita tadi ya? Eee, Teknologi sekarang udah berkembang cepat banget ya, kita Mhm. ngobrol gini aja udah berapa orang yang nonton kita kan ya. Nah, mereka gimana sih harus meminimalkan, karena kan kadang di sekolah aja mereka sudah stres ya, apalagi suatu hari nanti di dunia kerja. Mhm 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 mhm. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kurikulum kan sudah, berjalan oke ya, ada kurikulum merdeka, Iya itu iya. sebenarnya kan Betul. sudah asik banget. Mhm. Mereka banyak project gitu ya. Jadi kurikulum yang sekarang sebenarnya lebih terbuka dengan bakat minat gitu ya. Dengan adanya project kan mereka Mhm. harus latihan soft skill itu tadi ya, kalau Iya. kita bahas mereka harus presentasi, Mhm. Mhm. mereka harus kerja sama kayak Mhm. gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah cukup oke, tinggal pengembangan dan, tetap konsisten gitu ya di dalam dunia pendidikan untuk mengarahkan mereka untuk tetap menonjolkan sisi soft skill-nya juga. Mhm. Jadi nggak cuman hard skill, tetapi juga dalam prosesnya kita tetap menumbuhkan soft skill gitu ya, Mhm. supaya mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Harapannya gitu ya, Mmm. dengan adanya project-project gitu, kalau saya lihat sih anak-anak lebih semangat ya Mhm ketika mhm. mereka berproject gitu ya, Mhm. mereka Iya. harus kerja sama sama orang Lebih lain banyak gitu ya. experience sih mungkin ya, Betul daripada betul. duduk ngerjain Betul soal gitu betul ya? betul. Mereka Mhm. malah lebih semangat sekolah gitu kalau saya lihat gitu Mhm. ya. Jadi dengan kurikulum yang ada sebenarnya sudah oke, tinggal bagaimana pengembangannya nanti gitu ya untuk, bakat minatnya gitu Mhm ya. mhm. Kemudian tetap yang pasti hard skill-nya gitu ya, tentang kognitifnya juga tetap, ada ambil bagian di dalamnya Mmm. gitu. Oke, berarti tetap harus balance semuanya Iya. ya. Betul betul. Nah, dari Memsonya dan Miss Mhm. Tiffany sendiri tentang dunia pendidikan itu, ada masukan nggak sih? Ada saran nggak sih? Termasuk buat parents-parents yang punya anak yang mengalami kesulitan selama proses akademik di sekolah? Oke. Mungkin tadi juga sudah saya singgung sih Mhm. ya, Miss. Pentingnya peran orang tua ini dalam mendampingi anak, Mhm mhm. gitu ya.
Jadi ketika ada pendampingan, mereka ada identifikasi tentang kebutuhan anak, masalah anak, khususnya di akademis ini apa sih yang menjadi kesulitan mereka gitu. Kalau misalnya ada hubungan yang baik antara anak dan orang tua, itu akan lebih mudah kita mencari solusi yang terbaik untuk anak ini gitu. Nah, tentunya setelah identifikasi juga adanya komunikasi bahwa ini maunya seperti apa gitu. Pengennya kamu ini apa namanya belajarnya ini gimana? Mau mungkin kurikulum sekolah yang seperti apa? Tidak bisanya seperti apa? Jadi jangan sampai orang tua ini hanya menyalahkan anak, loh kok nggak bisa, loh kok begini, loh begitu gitu. Dan pastinya juga kalau memang tahu anak ini bermasalah di akademis, lebih baik orang tua ini mengarahkan anak ke sekolah yang cenderung menggunakan kurikulum yang basicnya itu bukan cuma ujian tulis, tugas-tugas tulis gitu, tapi lebih ke project, presentasi seperti itu. Jadi anak mungkin lebih bisa berkembang ya, baik dari cara public speaking-nya maupun juga daripada dan dia juga critical thinking-nya itu lebih bisa terasah seperti itu. Oke, kalau dari Miss Tiffany sendiri? Mungkin tadi dari parents sudah ya, kalau mungkin dari segi sekolah gitu ya atau pendidikan gitu ya, yang pasti tetap sama gitu ya, supaya kita bisa melihat bakat minat siswa gitu ya, dalam konteks sekolah kan siswa gitu ya. Berarti kita harus identifikasi dulu nih bakat minat yang ada di sekolah ini kebanyakannya seperti apa gitu ya. Kemudian setelah identifikasi yang pasti penyediaan gitu ya, penyediaan mereka bisa explore bakat minat mereka gitu ya. Setahu saya mungkin ada ekstrakurikuler gitu ya. Nah, itu bisa mungkin diperbanyak juga. Kalau dulu kan cuma kalau zaman saya tuh kayak main seruling gitu ya, main seruling gitu ya, ekstrakurikuler gitu ya. Nah sekarang kan sudah macam-macam, sudah semakin berkembang gitu ya. Mungkin mereka suka main drum atau mereka suka main gitar dan lain sebagainya. Iya drama atau mereka apa ya? Sekarang anak zaman sekarang content creator gitu ya. Jadi mungkin betul. Jadi mungkin ada penyediaan bakat minat yang sesuai dengan zaman now gitu ya, zaman sekarang gitu ya. Atau mungkin bisa juga dari pihak sekolah ada psikoedukasi misalnya mengelola stres, itu juga penting sih. Jadi kita nggak cuma penyediaan bakat minat gitu ya, tapi bagaimana mereka mengelola stres gitu ya. Itu juga bisa diajarkan bagaimana ketika mereka menghadapi teman-teman yang mungkin mengalami depresi atau stres gitu ya, mereka menjadi peer support, itu juga boleh juga dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu. Selain tadi pastinya penyediaan bakat minat gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi bukan hanya tentang bakat minat, tetapi juga dibekali kemampuan untuk bisa mengelola stres. Orang tua juga harus mendampingi ya, bukan hanya menyediakan udah sekolah aja gitu. Tapi juga melihat pertumbuhan anak itu sehingga ada bondingnya juga ya. Betul. Oke, kita sudah banyak sekali ngobrol hari ini, Mem Sonya dan Miss Tiffany. Thank you sudah berbagi banyak ilmu dan sharingnya. Thank you, sama-sama. Sandra. Nah, parents, kita tadi sudah banyak sekali ngobrol tentang pendidikan ya, mulai dari tentang bakat minat anak, juga prestasi akademik yang harus saling menopang, saling mendukung dan seimbang. Tapi yang lebih penting juga adalah peran orang tua yang terus membersamai anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, metode pembelajaran di sekolah kita juga harus mendukung, bukan hanya tentang ujian tertulis, tapi juga tentang proyek-proyek yang mungkin membawa anak-anak semakin minat dan semangat sekolah. Tidak hanya itu, ekstrakurikuler juga penting dan menjadi tempat untuk anak-anak kita mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, dari situ aja kita jadi tahu dong, penting banget untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Kabar gembira untuk kita semua, SMI kini hadir di Kota Malang dan Surabaya Timur. Untuk di Kota Malang, lokasinya berada di Puncak Mandala Jalan Tidar, dan kita akan open house selama 9 hari mulai tanggal 20 sampai 30 April 2026. Informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sekolah punya banyak warna, tapi SMI hadir dengan warna yang berbeda, yaitu sekolah yang menyediakan program yang tepat untuk anak-anak kita. Shine dan Messenger Indonesia adalah sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA yang terakreditasi A dengan program pengembangan bakat dan minat Messenger terlengkap.
Main office-nya bisa langsung kunjungi kita di SMI School Jalan Rungkut Mojo Selatan 3 nomor 2 Surabaya. Sedangkan untuk cabang West atau cabang Surabaya Barat bisa langsung kunjungi kita di Spasio Tower Jalan Majen Yono Suwoyo. Shine dan Messenger Indonesia bersinar bagi bangsa.